Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya ustadz-ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riuswaru di channel Albi Update TV. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Ya, kali ini kita membahas kembali saudara kita Agustan yang baru-baru ini menghina Alkitab, menghina Tuhan Kristen ya. Pada saat dia meminta azab dari Tuhan kalau benar-benar Tuhan itu ada gitu ya. Sehingga ia menaruh Alkitab di bokongnya gitu ya. Nah, dengan dia menaruh Alkitab, maka kemudian Tuhan marah gitu ya. Ya, tapi ternyata Tuhan tidak mencabut nyawanya. Tetapi Tuhan begitu mengasihinya, yang kita lihat saudara Agustan, ia sakit ya. Ia sakit dan kita tidak tahu apakah itu adalah peringatan dari Tuhan atau memang sudah ada gejala terlebih dahulu sebelum-sebelumnya bahwa memang dia sudah ada gejala sakit ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan masih sangat menyayanginya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, baru saja kita menyaksikan videonya. Ada beberapa poin yang menurut saya begitu menarik ya untuk dibahas. Yang pertama, ketika ia menunjukkan dan begitu kecewa sekali kepada muslim dan terutama kepada ustadz. Kenapa dia begitu kecewa Bapak Ibu? Karena dia sudah ngebel berhari-hari dan satu pun tidak ada yang merespon. Nah, ketika tidak ada yang merespon, maka pada akhirnya dia mengebel pendeta. Nah, di situ dia mengakui bahwa ngebel pendeta lebih mudah daripada ngebel ustadz. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini saya mau katakan bahwa memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi kepada Agustan, jangan segan-segan ngebel pendeta. Memang kita diajarkan untuk mengasihi musuh. Ya, tidak seperti agama-agama yang mungkin tidak mengenal Tuhan ya. Tetapi para pendeta Kristen jelas pasti mereka menunjukkan kasih ya. Bahkan semua orang Kristen ini diajarkan bahwa kita itu harus saling mengasihi. Nah, bukan hanya sekedar mengasihi sesama, bahkan musuh pun kita diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi. Dan Agustan membuktikan itu, bahwa pendeta lebih mudah dihubungi daripada ustadz.
Dan saya mendengar informasi bahwa memang pendeta mendatanginya, ya. Pada akhirnya ada pendeta yang mendatanginya, mendoakan, dan sehingga ada pertolongan Tuhan, ya. Terjadi pertolongan Tuhan sehingga Agustan bisa pelan-pelan pulih gitu ya. Dan itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau misalnya masalah ngebel ustadz tidak merespon satupun, ini ya urusan mereka lah. Ya, kalau mereka respon atau tidak, ya itu urusan mereka. Kenapa? Ya mungkin karena kecewa juga terhadap Agustan karena melakukan tindakan yang kurang menyenangkan di hati mereka atau bagaimana. Ya tetapi biar bagaimanapun seharusnya Anda dibina oleh mereka, Anda diajarkan oleh mereka, Anda dikasihi oleh mereka supaya terjadi perubahan ya ke depan menjadi mualaf yang baik seharusnya. Nah, kemudian yang mau saya tangkap di video di depan tadi, Agustan mengatakan, apa yang mau kita andalkan untuk mau berdakwah, itu tidak ada yang mau diandalkan, katanya gitu ya. Yang ada egoisme, keangkuhan, memang sangat terlihat sekali. Bapak Ibu ya, sangat terlihat sekali ya di setiap para mu'alaf ini ya, khususnya yang suka menghina Kristen ya. Memang tidak semua. Tapi para oknum-oknum ini memang terlihat sekali arogansi, kesombongan yang luar biasa, keangkuhan itu begitu terlihat sekali. Ya. Kalau di Kristen sering dikatakan kesombongan rohani. Begitu angkuh. Seolah-olah tidak ada lagi manusia suci di dunia selain mereka. Iya. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa masuk surga selain daripada mereka dan agama mereka. Saya mau katakan, ketika manusia itu tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Saya mau katakan, ketika manusia itu tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, walaupun menurutnya mengenal Tuhan, ya tetapi tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, saya mau katakan, kesombongan itu tetap ada. Kenapa? Karena kemanusiaannya itu lebih tinggi ya daripada mengenal Allah. Ya, karena Tuhan yang ia kenal itu salah. Salah Bapak Ibu. Nah itulah kenapa terjadi seperti itu. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Nah satu pengakuan dari Agustan, ia mengatakan yang sangat menarik menurut saya. Ia mengatakan bahwa nggak bakal kita menang melawan mereka. Nah, mereka yang dia maksud ini saya kalau tidak salah ya, mohon maaf jika salah ya argumentasi saya, tapi saya bisa menafsir karena selama ini yang selalu berdebat dengan beliau Agustan ini adalah apologetika Kristen, gitu ya. Ya jadi apologetika Kristen selalu ya bisa juga banyak yang mengajarkan ya Alkitab dan kebenaran. Seluruh apa yang mereka tuduhkan mereka jawab. Ya, banyak sekali teman-teman apologetika Kristen yang memberikan jawaban terkait dengan tuduhan-tuduhan mereka. Bahkan mereka juga banyak ya apologetika Kristen yang menguasai ya, walaupun tidak 100%, tetapi mereka secara garis besar menguasai Al-Quran. Nah, sehingga setiap tuduhan mereka bisa juga membandingkan, ya, bisa membandingkan ya, sehingga mereka bisa menunjukkan pasal-pasal ayat-ayat yang di Al-Quran juga, ya tidak sekedar ngecuap, tapi mereka juga bisa menunjukkan gitu ya. Dan itulah yang maksud Agustan ini, kita tidak bisa melawan mereka, jelas. Kalau Anda mulai sadar seperti ini, saya percaya Anda akan diselamatkan. Ya. Tetapi Anda tidak bisa diselamatkan kalau Anda tidak bisa kembali percaya kepada Yesus. Ya.
Tetapi kalau Anda mulai sadar seperti ini, seharusnya Anda mulai kembali kepada Yesus, gitu ya, Agustan ya. Ya, jadi memang apologetika Kristen itu, kenapa Anda mulai mengakui tidak mampu melawan? Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah disertai oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau kemampuan manusia, ya seberapa? Sama seperti saya juga mereka, ya teman-teman apologetik Kristen, ya mereka semua adalah manusia biasa. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, ada satu kesaksian ini menurut saya yang luar biasa. Pengakuan daripada Agustan ini yang mengatakan bahwa kita tidak bakalan menang melawan mereka. Ya, jadi bukan sebenarnya mereka, bukan sebenarnya teman-teman dari Kristen yang tidak mampu Anda lawan. Tetapi Tuhan kami itulah yang tidak sanggup Anda lawan. Karena Tuhan kami itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib dan luar biasa ajaib. Ya. Sejak sebelum ia lahir, sesudah lahir, bahkan sampai saat ini, ia selalu ajaib. Dan karena dia adalah Tuhan. Nah, itulah sebabnya sulit dimengerti oleh mereka yang bebal, ya, yang masih keras kepala, keras hati, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang Anda tidak mampu lawan. Gitu ya. Nah, kemudian, dan terakhir saya melihat dari apa yang ia sampaikan itu, katanya istri dan anaknya kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka mempertanyakan kepedulian para ustadz, para muslim ini kepada mereka. Mana kepeduliannya? Gitu. Ya, jadi anaknya kecewa, istrinya kecewa. Gitu ya. Ya. Dia care-nya mana gitu ya. Ya, jadi seolah-olah mereka ini tidak ada kasih gitu ya. Tapi mereka selalu mengatakan kasih, kasih, kasih. Mereka juga mengatakan itu. Ya, bahkan Ustadz Abdul Somad ketika bertemu dengan Daniel Mananta, bahwa ia mengatakan ada kasih, kasih, kasih. Saya nggak tahu kasih itu bagaimana implementasinya ya. Tetapi kalau kasih Kristen itu jelas ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Terutama dulu kepada Allah ya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu. Ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengasihi, yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah kasih Kristen itu. Begitu jelas. Ya. Nah, jadi Agustan intinya kami tetap menyayangimu, kami selalu menyayangimu. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan ilahi, senantiasa Tuhan memberikan perlindungan terhadap Agustan. Dan juga kesadaran penuh, biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hati Agustan dan keluarga. Supaya jangan juga terus menghina Tuhan. Kalaupun misalnya teman-teman Kristen juga, siapapun kita tidak bisa menghina Tuhan orang lain. Tidak ada hak kita di situ menghakimi. Ya, kita hanya sekedar menjelaskan apa yang kita imani. Kalau mereka pun percaya silakan. Kalau tidak, ya itu urusan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bersama-sama mendoakan Agustan ini biarlah ia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.